Ya, halo teman-teman semua. Pada kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya saya Zaki akan membuka sesi prestasi kali ini dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri dan rekan saya yaitu Zio dan Nael. Baiklah, pertama kali kita akan masuk ke sejarah toko. Kami telah mempersiapkan sebuah rangkuman video terkait dengan sejarahnya. Jadi, enjoy this video. Berawal dari Bandung tahun 2010, House of Smith hadir sebagai brand sweater lokal dengan konsep industrial home yang nyaman, modern, dan penuh karakter. Bukan cuma soal pakaian, tapi juga tentang gaya hidup dan ekspresi diri. House of Smith menghadirkan suasana yang dekat dengan kreativitas, komunitas, dan budaya sweater. Dengan slogan House of Smith Local Pride with Modern Street Culture. Baiklah teman-teman semua, jadi itulah sekilas mengenai sejarah dan perkembangan usaha yang menjadi objek penelitian kami. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses bisnis yang berjalan pada perusahaan melalui simulasi yang telah kami siapkan. Untuk penjelasan alur proses bisnisnya, saya persilakan kepada rekan saya itu Zio. Baik, terima kasih Zaki. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan alur proses bisnis yang berjalan saat ini agar lebih mudah dipahami. Kami telah menyiapkan simulasi proses transaksi melalui media marketplace. Mari kita simak ke video berikut. Proses dimulai setiap hari ketika admin online membuka dan masuk ke akun toko di aplikasi marketplace. Setelah berhasil login, admin dapat melihat data produk, pesanan pelanggan, serta mengatur informasi marketplace dengan lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya, customer mulai membuka aplikasi marketplace dan memilih produk yang ingin dia beli. Setelah memilih produk, customer melakukan proses checkout dan melakukan transaksi pembelian. Untuk proses pembayarannya, tersedia beberapa metode seperti kris, transfer bank, dan juga bisa menggunakan metode COD atau bayar di tempat. Setelah pembayaran berhasil dipilih, pesanan customer akan diproses oleh sistem dan diteruskan kepada admin. Wah, ada pesanan nih, 5 buah, 5 baju kemeja. Setelah pesanan masuk, admin melakukan konfirmasi dan melakukan pengecekan stok barang pada sistem Revota untuk memastikan ketersediaan barang. Setelah itu, admin juga mengecek stok fisik barang yang tersedia di gudang dengan menghubungi bagian gudang. Pengecekan stok dilakukan 2 kali di aplikasi Revota dan secara fisik di gudang untuk memastikan tidak ada selisih data. Pak, permisi Pak. Tadi kan saya menerima pesanan 5 buah baju, 5 baju kemeja dari orang. Apakah masih ada Pak? Modelnya PT ya. Baju kemejanya ini ukurannya yang XL. Berapa tadi Pak? 5. Oke Pak, setelah saya cek stok yang baju kemeja 5 baju dulu tersedia Pak. Langsung dikonfirmasi aja pesannya. Pak, kasih Pak. Ya. Setelah proses pengecekan selesai, admin mengklik menu atur pengiriman pada aplikasi marketplace. Sistem kemudian secara otomatis membuat nomor resi yang akan digunakan untuk proses pengiriman barang kepada customer. Setelah nomor resi berhasil dibuat, admin mencetak resi pesanan untuk digunakan pada proses packing dan pengiriman barang di gudang. Resi yang sudah dicetak kemudian diserahkan oleh admin kepada bagian gudang untuk proses penyiapan dan packing barang pesanan. Pak, permisi Pak. Ini resi untuk pemesanan tadi Pak. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Saya pergi dulu ya Pak. Oke, Pak. Bagian gudang mulai melakukan proses packing barang sesuai dengan data yang tertera pada resi pesanan. Barang diperiksa kembali agar sesuai dengan pesanan customer, mulai dari jenis produk, jumlah barang, hingga alamat pengiriman. Setelah dipastikan sesuai, barang kemudian dikemas dengan rapi dan aman agar tidak mengalami kerusakan selama proses pengiriman kepada customer. Setelah paket selesai di-packing, bagian gudang melakukan pencatatan pengeluaran barang pada catatan gudang. Pencatatan ini dilakukan untuk memastikan jumlah stok barang tetap sesuai dengan barang yang keluar dari gudang. Setelah proses packing selesai, bagian gudang menyerahkan paket pesanan kepada admin untuk disiapkan pada proses pickup oleh kurir pengiriman. Paket kemudian menunggu untuk diambil dan dikirim ke alamat customer. Nah, jadi Pak, ada barang yang ingin diantar hari ini, Pak? oh iya Pak, ada Pak. Ini dari Sebi. Alamatnya di Jalan Jakarta ya Pak. Oke, berarti ini aja ya, Pak? Ya Pak, itu 5 buah baju kemeja. Oke.
Karena aplikasi marketplace belum terhubung secara langsung dengan sistem Revota, proses pembuatan stok barang masih dilakukan secara manual oleh admin. Setelah barang dikirim, admin akan menyesuaikan jumlah stok pada sistem agar data persediaan barang tetap sesuai dengan kondisi yang ada di gudang. Setelah pesanan dikirim dan diterima oleh customer, dana pembayaran masih ditahan sementara oleh pihak marketplace sebagai bentuk keamanan transaksi. Dana akan diteruskan kepada penjual setelah customer melakukan konfirmasi dengan menekan tombol pesanan diterima pada aplikasi marketplace. Karena customer telah menekan pesanan diterima, maka dana diterima oleh admin dan akan masuk ke rekening toko pada aplikasi marketplace. Isi paket. Ya bang, kasih bang. Ini pesanan atas sama Raiman ya Pak? Iya bang. Boleh saya cek dulu bang? Boleh Bang. Boleh bang. Oke. Bang ini pesanannya kok M bang, saya pesannya L bang. Loh, nggak sesuai ya Bang? Enggak bang, aku pesannya L bang. Oh gitu Di ya. retur aja bang. Oh, diretur aja Bang. Oke. Ya. Nanti pengembalian dananya di Shopee aja ya bang. Oke Bang. Kasih ya bang. Sama bang. Proses ini dimulai ketika customer mengembalikan barang melalui pihak ekspedisi. Setelah barang sampai di perusahaan, admin akan menerima dan mengecek kondisi barang untuk memastikan barang masih aman, lengkap, dan sesuai dengan data return yang diajukan. Selanjutnya, barang tersebut akan diperiksa kembali oleh General Manager sebagai bentuk pengendalian internal perusahaan. Selain mengecek kondisi barang, General Manager juga memastikan bahwa admin sudah memperbarui stok barang pada marketplace dengan benar agar tidak terjadi kesalahan data. Jika seluruh pemeriksaan sudah sesuai, barang akan diserahkan kembali ke gudang untuk disimpan dan dapat dijual kembali. Dengan proses ini, perusahaan dapat menjaga keakuratan stok serta meminimalkan risiko kesalahan operasional. Nah, baik teman-teman semua, dari simulasi tersebut dapat kita lihat bahwa proses bisnis sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa proses yang dilakukan secara manual. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahannya dan solusi yang kami usulkan, saya persilahkan kepada rekan saya, Nael. Kepada Nael, dipersilahkan. Wah, terima kasih banyak nih Zio atas kesempatannya. Jadi teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kelemahan internal control. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, perusahaan telah menerapkan beberapa bentuk internal control seperti pengecekan stok barang sebelum pengiriman, penggunaan nomor resi untuk setiap pesanan, serta pendataan barang keluar oleh bagian gudang. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan internal control yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah perbaruan stok barang yang masih dilakukan secara manual karena sistem marketplace belum terintegrasi langsung dengan sistem Revota. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan pembaruan data stok dan meningkatkan risiko terjadinya perbedaan antara stok pada sistem dengan stok fisik yang tersedia di gudang. Oleh karena itu, diperlakukan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan. Jadi seperti itu Zio. Baik teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis proses penjualan di toko marketplace. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai proses operasional perusahaan dan pentingnya pengendalian internal dalam mendukung kegiatan bisnis. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat pertanyaan, kami dengan senang hati akan menjawabnya. Ya, kepada Bagas dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya kelompok presenter, saya ingin bertanya mengapa perusahaan perlu melakukan pengecekan ulang oleh General Manager pada proses return barang. Oke, karena materi ini berkaitan dengan materinya Nael, maka pertanyaan ini akan dijawab oleh Nael. Kepada Nael dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi pertanyaannya, mengapa perusahaan perlu melakukan pengecekan ulang oleh General Manager pada proses return barang? Pengecekan ulang oleh General Manager dilakukan sebagai bentuk pengendalian internal perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa barang return memang masih dalam kondisi baik serta memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pengembalian stok barang ke sistem marketplace. Apakah jawaban dari Nael dapat diterima, Bagas? Dapat diterima. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, kepada Theo dipersilahkan. Apakah terdapat risiko apabila admin lupa memperbarui stok barang setelah terjadi penjualan atau return?
Baik, untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Gio. Kepada Gio, disilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan berikut. Kelemahan utamanya adalah proses pembaruan stok barang yang masih dilakukan secara manual karena sistem marketplace belum terintegrasi dengan Revota. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan pembaruan data dan meningkatkan risiko terjadinya perbedaan antara stok fisik di gudang dengan stok yang tercatat pada sistem. Oke, apakah jawaban dari Gio dapat diterima, Theo? Oke, apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ya, disilahkan. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, apa kelemahan utama yang masih ditemukan pada sistem yang berjalan saat ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya, ya tentu saja terdapat risiko ketidaksesuaian data persediaan. Akibatnya, customer dapat memesan barang yang sebenarnya sudah habis atau sebaliknya, stok yang tersedia tidak dapat ditampilkan dengan benar pada marketplace. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang terintegrasi untuk meminimalkan risiko tersebut. Oke, karena sudah 3 kali pertanyaan, maka kami tutup sesi presentasi kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berdasarkan video yang telah kami tampilkan tadi, jadi segitulah simulasi praktek sistem informasi akuntansi kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum